Ibu dengan suara kuat memarahi anaknya. Tetapi anak lelaki itu malah melihat arwah ikan sedang memakan pagar di tepi balkon. Akhirnya, anak lelaki ini melihat ibunya jatuh begitu saja, dan pagar lantai atas juga patah digigit oleh arwah ikan ini. Nama anak ini adalah Jet. Dari kecil dia dapat melihat hantu. Hanya orang di sekitarnya tidak percaya. Meskipun terlihat, dia juga tidak bisa mengubah karma ini. Setelah besar Jet menjadi seorang pengacara. Hari itu dia melihat seorang pria kaya didekati hantu. Tetapi pria itu tidak tahu. Malam hari malah membawa seorang gadis untuk jalan-jalan. Dan Jet melihat hantu itu di mobil pria itu. Tidak hanya demikian, dia malah mendapat penglihatan sebuah kecelakaan mobil. Sebuah mobil putih tiba-tiba berputar, kemudian menabrak, membuat kecelakaan beruntun. Bahkan dia pun terkena. Tidak lama kemudian, kecelakaan itu benar terjadi. Tetapi untung saja karena penglihatannya, dia berhasil menghindar dari kecelakaan tersebut. Keesokan hari saat bekerja, dia mendapat kasus kecelakaan dengan pembunuh yang bernama Gem. Hanya terlihat Jet meletakkan tangan di atas foto. Dia dapat melihat ada hantu yang menginjak pedal mobil Gem dan menutupi matanya. Dia bukan pelakunya. Jadi Jet menerima kasus ini. Dan baru saja dia datang ke rumah sakit, melihat beberapa hantu di samping Gem. Jet memberitahunya hati-hati ada hantu. Tetapi Gem tidak percaya. Tengah malam dia asal pergi. Akhirnya tragedi terjadi. Ya, dia melihat semua hantu itu. Membuat dia berteriak nama ibunya. Tetapi dia juga tidak dapat melarikan diri. Karena ditekan oleh hantu di atas kasur, tidak dapat bergerak. Dengan sekuat tenaga dia berjuang. Gem didorong bersama kasurnya sampai ke balkon. Sudah hampir jatuh. Gem berbaring di kasur dan tidak dapat bergerak. Sepertinya ditangkap oleh sesuatu. Dia terus berjuang, tetapi malah bersama dengan kasurnya didorong ke balkon. Tiba-tiba kasur naik. Gem sudah hampir didorong ke bawah. Untung saja Jet datang dan mengendongnya. Dan hal aneh terjadi lagi. Setelah Gem kembali ke rumah, melihat bahwa televisi terus memutar video kecelakaan mobil, dan tidak dapat dimatikan, membuat Gem takut dan mencabut listriknya. Tetapi tidak lama kemudian televisinya hidup lagi, mulai memutar rekaman itu lagi. Gem sangat takut, karena dia dapat melihat, fotografer itu berada di depannya. Pasangan pengantin itu juga bergaya menunggu di foto. Sangat menakutkan. Gem sangat ketakutan dan berteriak. Untung saja Jet tiba tepat waktu. Tetapi tidak lama kemudian, pacarnya juga terjadi sesuatu. Ada hantu yang asal bermain di pianonya. Jejak darah terus muncul di tombol piano. Meskipun takut, tetapi dia tetap memeriksanya. Akhirnya, keingintahuan mencelakai dia sendiri. Pacarnya ketakutan dan tidak berani pulang. Untung saja Jet datang. Dan Jet malah mendapat penglihatan bahwa pacarnya mati tenggelam. Untuk membantu pacarnya menghindar dari hantu, Jet membawanya ke tepi sungai. Sesuai dengan penglihatannya, memberi drama kematian palsu pada hantu. Kemudian dia datang ke bengkel, mencari tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil. Jet menemukan mobil kejadian yang hancur. Langsung duduk dan tangannya memegang kemudi itu. Segera dia melihat kecelakaan mobil malam itu. Semua hantu muncul di penglihatannya. Dan kali ini dia melihat salah satu hantu sedang melindungi Gem. Apa yang terjadi? Untuk mengetahui identitas hantu itu, Jet membawa Gem ke kuil, dan biksu ini menyuruh Gem berbaring di peti mati. Jet menutupi peti. Segera sepasang tangan hantu menangkap Gem. Bahkan hantu pengantin wanita ini mau mencekiknya. Gem terus berjuang dan berteriak, tetapi Jet membiarkannya. Membiarkan hantu itu balas dendam. Hanya terlihat para hantu terus melihat Gem. Nafas yang kuat ini membuat Gem terus meminta maaf. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Tolong maafkan saya. Setelah meminta maaf, semua hantu memaafkannya. Apakah begitu gampang bernegosiasi dengan hantu? Saya tidak percaya. Lihat, di peti itu masih ada satu. Mendengar teriakan ini, biksu pun datang untuk mendoakan. Tetapi Jet berkata dia masih belum mati. Ternyata, hantu ini adalah ibu dari Gem. Saat Jet membuka peti mati, Gem sudah ditiduri ibunya. Tetapi yang aneh adalah, yang menutupi mata Gem saat kecelakaan itu dia. Melindungi Gem dengan tubuhnya juga dia. Kenapa begitu? Saat ini di tempat kejadian pihak kepolisian mendapat mayat baru. Dan Jet melihat catatan dari polisi. Mimik mukanya langsung berubah.
Karena catatan itu milik pacarnya, Jet langsung pulang ke rumah, dan membawa pacarnya ke tepi sungai, menekannya ke dalam air. Saat ini, pacarnya juga mengingat adegan kecelakaan mobil malam itu. Ternyata dia berada di sana waktu itu, malah mengalami kecelakaan mobil ini. Tetapi tidak hanya begitu saja, Gem mendapat masalah lagi. Dia berdiri di ujung atap, dan Jet tidak terpikirkan, pacarnya berada dalam tubuh Gem saat ini. Dia mau membalas dendam terhadap wanita yang mengambil pacarnya ini. Dengan kebencian dia mengendalikan tubuh Gem ke belakang. Untung saja Jet memegangnya, tepat waktu. Dan di saat ini, Jet melihat ingatan masa lalu. Ternyata pacarnya dan ibu Gem adalah sahabat, dan Jet adalah pria bajingan. Mengelilingi mereka berdua sekaligus, dan juga memiliki bayi. Kemudian keduanya lahir bersamaan. Tetapi anak pacarnya mati, dan ibu Gem berhasil melahirkan Gem. Tetapi dirinya mati di ruang bersalin. Kemudian Gem diadopsi orang, sehingga pacarnya hidup bersama Jet, membuat ibu Gem sangat benci. Kecelakaan ini adalah balas dendam dari ibu Gem. Itu adalah alasan kenapa dia menutupi mata Gem. Tetapi semua dikarenakan Jet, sehingga dia akhirnya memakai dirinya untuk mengakhiri semuanya. Jet tidak mati. Dia cacat dan berbaring di kasur seumur hidup. Tetapi Gem mau menjaganya seumur hidup. Dan yang menemaninya, juga ada dua hantu yang berbaring dengannya. Bisa dikatakan, film hantu ini menakutkan. Tetapi akhir dari cerita tidak terduga. Kira film horor, ternyata tidak horor. Dan karma yang saling terkait ini, membuat kita lebih tahu, apa yang kita taburkan, akan menjadi apa yang kita tuai nantinya.